Pada hari ini kami dari jurusan DPB akan membahas macam-macam lengan pada busana wanita. Saya Josephine dan rekan saya. Dan saya Sabrina. Kita langsung saja mulai pada hari ini. Halo Kak Sabrina, gimana nih kabarnya pada hari ini? Kabar aku baik banget dan aku senang bisa datang ke podcast ini. Oh ya nih Kak, kan sekolah kita ini udah jadi salah satu sekolah yang menerima program pemerintah yaitu makanan bergizi gratis. Gimana Kakak tadi udah makan belum MBG-nya? Udah kok, udah kenyang juga. Gimana nih Kak ratingnya 1 sampai 10? Adalah pokoknya. Jangan terlalu dianuin, apa sih itu namanya? Ya itulah. Berarti kita langsung siap ya Kak, langsung kita bahas saja pada hari ini. Oke, siap. Nah, kita ini akan memberikan advice semacam apa ya namanya? Saran untuk para pemula yang baru mau nyebur ke dunia busana. Kita udah kering gitu. Enggak dong. Kita udah kering ya. Masih Nggak. tengah kering gitu. Kita masih pemula juga, kita masih kelas 2. Kita mulai aja. Jadi Kak, aku mau tanya nih, menurut Kakak, lengan yang paling basic untuk para pemula yang baru mau masuk ke dunia busana itu apa sih? Biasanya kalau basic atau untuk pemula itu pakai lengan licin atau biasanya namanya tuh sit in sleeve. Nah, itu tuh lengannya contohnya kayak lengan kamu itu pakai lengan licin. Itu cocok buat pemula karena dijahitnya langsung di kerung lengan tanpa ada kerutan atau apapun. Berarti ternyata selama ini kita tanpa sadar udah pakai lengan basic untuk keseharian kita ya Kak? Betul. Terus ada nih Kak, mungkin lagi tren atau apa, aku kurang tahu. Tapi belakangan ini aku sering lihat orang-orang itu pakai baju, tapi lengannya itu agak ngembang gitu. Itu namanya apa ya Kak? Kalau yang ngembang itu biasanya namanya lengan puff atau biasanya puff sleeve. Nah, itu tuh biasanya dipakai di baju-baju pesta gitu. Nah, itu biasanya kalau di ininya itu ada kerutan gitu, bisa di sini atau di bawahnya gitu. Intinya ada kerutan gitu. Itu biar kelihatan apa gitu Kak? Biar ngembang gitu Kak? Biasanya tuh biar kelihatan feminim, lebih vintage, lebih lucu aja gitu. Berarti tipe lengan ini itu cocok buat teman-teman yang centil. Oh my god. Yang suka nail art bisa. Ya, yang cewek-cewek gitu. Cewek banget. Terus ini Kak, aku mau tanya nih, kita kan sebagai jurusan DPB atau busana, itu kan sering tuh ngadain yang namanya fashion show. Aku tuh sering lihat ada lengan yang di atasnya tuh kecil, agak press gitu, tapi makin ke bawah itu makin lebar. Maksudnya kayak orang mau terbang. Itu lengan apa ya Kak? Oh, kalau itu tuh biasanya lengan lonceng atau bell sleeve. Emang kalau lengan lonceng itu di ini kecil tapi makin ke bawah dia tuh makin lebar jadi kayak lonceng. Ada juga namanya itu lengan balon. Lengan balon tuh gimana Kak? Kalau balon itu di atasnya ada kerutan, di bawahnya itu ada kerutannya juga. Jadi kalau balon itu dia mengembangnya tuh di tengah-tengah. Kan kalau lonceng lebar itu dia semakin ke bawah semakin lebar gitu kan maksudnya. Nah, kalau yang balon tuh dia nggak mengembangnya tuh di tengah. Berarti mirip-mirip kayak puff sleeve, tapi bedanya ini tuh dua-duanya ada kerutannya semua atas bawah ya? Ya, betul. Ternyata banyak banget ya macam-macam jenis lengan ini, dan kita cuma bahas 4 setahu aku. Kita tuh lengan wanita itu ada dari lebih dari 15 atau mungkin hampir 20-an lebih. Ya, banyak. Dan dari sini sebenarnya kita bisa tahu ya guys, wah manusia paling ribet itu adalah cewek, karena bahkan baju pun cuman dari bagian lengan itu banyak banget ya Kak macamnya. Tapi bukan berarti kami manusia yang nyenye-nyenye ya, enggak. Tidak. Kita enggak menye-menye, cuman memang banyak macamnya. Biar apa? Biar terlihat badai. Badai gitu. Dan info sedikit untuk teman-teman yang mungkin tertarik mau lihat macam-macam hasil-hasil baju dari kami yang wow, tentunya boleh banget datang ke SMK Sri Tanjung dan berkunjung ke lab busana, karena di sana udah ada karya dari tahun 2000-an ya Kak. Udah lama banget sih itu. Ada yang lengannya lebar, ada yang lengannya kecil, ada yang nggak pakai lengan, ada yang body, ada yang gede, macam-macam pokoknya. Intinya kalau kalian mau datang, sekolah kami terbuka dari Senin sampai Sabtu selama jam sekolah, bisa datang ya teman-teman.
Sekian, terima kasih dari kami podcast hari ini. Terima kasih juga Kak Sabrina sudah mau menjadi narasumber. Ya, sama-sama Kak Jo. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam Sobat Cerita Kes. Sampai jumpa di part 2.